Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara keluarga Allah yang berbahagia dan yang diberkati. Renungan pagi ini saya beri judul, Mintalah, Carilah, Ketoklah. Dalam segala perkara dan keadaan, pakailah perisai iman, pakailah pedang roh yang adalah firman. Jangan berubah setia kepada Tuhan. Ini waktunya iman kita diuji oleh dunia, dan kita keluar sebagai lebih dari sekedar pemenang. Ini waktunya iman kita terbukti murni kepada Tuhan Yesus. Yakin dan percayalah sepenuh hati akan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 7 ayat yang ke-7, judul berikutnya adalah hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Doa itu tidak segampang, Tuhan, aku minta, tapi ada pergelutan dengan Tuhan di dalamnya. Seperti Yakub bergelut dengan Allah. Ada sebuah pergumulan, bukan bergumul dengan masalah, tapi dalam doa kita bergumul yang memecahkan masalah. Ada 3 tindakan dalam berdoa, yaitu mintalah, carilah, ketoklah. Meminta itu cuma-cuma, gratis. Mencari itu ada usaha atau kita harus bayar harga. Mengetok itu ada perjuangan, ada seruan kepada Tuhan, atau ada perjuangan yang luar biasa. Tetapi ketiga-tiganya membutuhkan iman doa. Orang yang berdoa tidak akan tinggal diam. Orang yang praktekkan imannya akan berakhir pada tindakan. Tidak ada orang yang beriman tidak melakukan sesuatu, karena iman tanpa berbuat apa-apa, iman itu mati. Saudara-saudara yang berbahagia, orang yang meminta pasti berani mencari. Apalagi yang putus asa, berani mengetuk pintu rumah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, doa itu pada intinya jangan mudah menyerah. Banyak orang yang urat doanya tidak terlalu panjang. Itulah 3 tindakan doa dari sisi kita, yaitu meminta, mencari, mengetok. Bagaimana dari sisi Tuhan? Mari kita lihat lebih dalam lagi, ada tindakan atau cara Tuhan menjawab doa kita. Ayat yang ke-8, setiap orang yang meminta, garis bawahi, menerima. Setiap orang yang mencari, garis bawahi, mendapat. Setiap orang yang mengetok, garis bawahi, baginya pintu dibukakan. Bagaimana Tuhan menjawab doa kita ada 3 variasi, yaitu kita akan menerima, kita mendapat, dan baginya pintu dibukakan. Ayat 9, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara-saudara, jangan merasa hidup kita ini yang paling sengsara, yang paling menderita, yang paling malang. Malu sama Ayub. Manusia itu paling mahir yang begitu. Kenapa? Karena daging kita sudah jatuh. Hidup di dunia ini, Yesus berkata, akan banyak pencobaan. Tapi Yesus juga berkata, kuatkanlah dirimu, sebab aku telah mengalahkan dunia. Jangan membuat hidupmu semakin susah, karena salah meresponi firman Tuhan. Ada beberapa hal dalam hidup ini, jalan keluarnya cukup meminta sama Tuhan. Saya mengerti doa tidak semudah itu, tapi ada sebagian selesai hanya dengan meminta kepada Bapa. Ada kalanya masalah itu saya ibaratkan seperti kita membuka sebuah pintu yang kita susah sekali membukanya. Pakai kunci ini salah, pakai kunci ini salah. Nggak taunya pintu itu tidak dikunci, tinggal putar saja gagangnya,
lalu terbuka sendiri. Ini yang Tuhan mau katakan pada kita. Beberapa komplikasi kehidupanmu, Anda membuatnya sendiri. Ternyata pintunya tidak terkunci, sebab barang siapa meminta, menerima. Kita menerima apa yang belum kita punya. Barang siapa mencari, mendapat. Kata mencari di sini, kita menerima apa yang sudah ada, namun kita abaikan. Doa bisa membuka sebuah pintu. Sama seperti para murid berdoa semalaman, supaya Petrus dilepaskan dari penjara. Para murid tidak percaya saat ada yang mengetok pintu. Tapi justru jawaban doa ditemukan oleh seorang hamba perempuan yang bernama Roda. Kadang kita berdoa, berharap mukjizat itu terjadi. Seperti bagaimana gitu. Tapi kadang kita berdoa hanya mendapat jawaban sebuah ketokan pintu. Tapi setelah dibuka, justru itulah mukjizat Tuhan. Justru itulah jawaban doa kita. Saudara-saudara yang berbahagia, kadang jawaban doa kita adalah sebuah pintu yang dibukakan. Artinya Tuhan memberi kita sebuah peluang dan kesempatan. Saudara-saudaraku yang kekasih, jika hari ini Anda sedang menunggu jawaban doa yang sudah lama Anda nantikan, mungkin sekarang ini Tuhan sedang meragi rotimu. Tuhan menunggu sampai roti itu jadi, dan situasi hidupmu pas untuk menerima jawabannya. Tuhan mau meragi dulu doa-doamu, sampai kita siap dan situasinya pas untuk kita menerima jawaban doa. Doa orang benar, jika dengan yakin dan percaya didoakan, akan besar kuasanya. Doa yang lahir dari iman, berkuasa untuk menyelamatkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sepakat berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, kami yakin dan percaya bahwa Engkau sedang meragi setiap doa-doa kami. Dan kami percaya Engkau akan memberikan setiap jawaban doa itu secara berlimpah-limpah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, terimalah segala berkat, sukacita, damai sejahtera, dan penyertaan daripada Roh Kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Dan berkat daripada Tuhan yang berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara. Memberkati gereja Lembah Dieng Tuhan, Engkau yang mencukupkan segala sesuatunya. Bahkan Tuhan sendiri yang bertanggung jawab atas rumahmu. Memberkati Bapak Gembala kami beserta seluruh keluarga besar dengan berkat-berkat dan urapan yang daripada Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Kau buka pintu, Kau buat jalan, Kau buka pintu, Kau buat jalan, Kau buka pintu, Kau pasti buat jalan.
pintu, tak ada satupun